Kaido! Luffy berhadapan langsung dengan Yonkou Kaido yang berwujud naga. Luffy marah besar setelah Kaido menyerang teman-temannya yang sedang berada di reruntuhan Kastil Oden. Serangan bola api Kaido meluluh lantahkan reruntuhan Kastil Oden yang berada di puncak gunung. Di kastil tersebut ada Nami, Sanji, Chopper, Brook serta aliansi Luffy dari bajak laut hati dan samurai negeri Wano. Menduga teman-temannya tewas akibat serangan dahsyat Kaido, Luffy yang marah langsung menuju ke kota Okobore. Dengan kekuatannya, Luffy langsung menghantam Kaido dengan pukulan pertamanya. Setelah Kaido bangkit kembali, adu kekuatan antara Luffy dan Kaido pun terjadi. Luffy pun melayangkan serangan bertubi-tubi ke Kaido. Pertarungan sengit dan epik terjadi antara Luffy dan Kaido. Di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba Speed keluar. Speed merupakan salah satu petinggi bajak laut binatang buas yang menjadi bawahan Kaido. Speed yang menjadi jinak setelah kena pengaruh dari kekuatan buah iblis sama mengalami cedera parah. Speed menceritakan serangan mendadak Kaido saat dirinya bersama Tama pergi. Luffy pun marah besar. 6 alasan Luffy harus mengalahkan Kaido. 1. Janji kepada Momonosuke. Luffy bukanlah tipe pria yang suka mengingkari janji. Konsep mengenai janji semacam ini telah kita lihat pada arc-arc sebelumnya. Contoh paling konkret adalah janji Luffy kepada Vivi untuk mengalahkan Crocodile yang telah menyebabkan penderitaan kepada rakyat Arabasta. Meskipun pada awalnya mustahil bagi Luffy mengalahkan Crocodile yang berstatus Shichibukai, pada akhirnya Luffy mampu mengalahkannya dan membuktikan janjinya kepada Vivi. Hal serupa diperlihatkan Luffy ketika berada di Dressrosa. Ia berjanji kepada Rebecca untuk mengalahkan Doflamingo dan menjatuhkan kekuasaannya demi membalas hutang budi makanan kepada Rebecca. Sekali lagi, Luffy membuktikan janjinya dengan menumbangkan Doflamingo dan kedamaian pun kembali diraih oleh masyarakat Dressrosa. Meskipun pada waktu itu Luffy dibantu oleh Law, tetapi Luffy tetaplah yang memiliki kendali penuh terhadap pertarungannya. Nah, dari dua contoh kasus di atas secara tidak langsung menyiratkan bahwa Luffy memiliki kewajiban untuk menuntaskan janjinya terhadap Momonosuke untuk mengalahkan Kaido. Alasan selanjutnya 3D2 ya latihan Luffy selama 2 tahun penuh melawan binatang-binatang buas tentu memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan kekuatannya. Selain menguasai haki, Luffy juga terbukti telah mengembangkan kemampuan Gear 4 dengan berbagai macam variasi seperti Bone Man, Tankman, dan Snakeman. Saya yakin, kekuatan itu masih belum maksimal karena ada banyak potensi-potensi Luffy yang kemungkinan masih dikeluarkan secara penuh dalam cerita. Apalagi konsep awakening yang masih belum dikuasai oleh Luffy. Jika kita lihat, kekuatan Luffy akan meningkat seiring dengan kesulitan-kesulitan yang ditemuinya dalam pertarungan. Bukan hal yang mustahil juga jika Luffy akan mengeluarkan kemampuan penuhnya saat melawan Kaido. Alasan ketiga, kekuatan Luffy sudah di atas tingkat Komandan Yonkou. Tumbangnya 2 Komandan Yonkou, Cracker dan Katakuri merupakan sebuah babak baru bagi Luffy. Dalam hal ini, Oda tidak terburu-buru untuk menghadapkan Luffy dengan Yonkou secara langsung. Oda dengan cerdas membuat sebuah plot yang rapi. Luffy harus menaiki tangga sepijak demi sepijak sebelum menuju puncak. Sebelum merasakan kekuatan Yonkou, Luffy harus dihadapkan terlebih dahulu kepada para Komandan Yonkou. Hal ini penting bagi perkembangan kekuatan Luffy sehingga ia tidak langsung shock jika bertarung dengan Yonkou. Pada awalnya, Luffy mengalami kesulitan melawan Komandan Yonkou. Dalam pertarungannya melawan Cracker, ia harus dibantu oleh Nami dan mengalami beberapa kesulitan. Namun kesulitan-kesulitan itu dapat ia atasi dan Cracker pun berhasil dikalahkan. Selanjutnya, Luffy harus berhadapan dengan Katakuri yang memiliki bounty lebih dari 1 miliar berry. Seperti yang kita lihat, Luffy pada mulanya seperti tidak ada apa-apanya di hadapan Katakuri. Ia harus bersusah payah untuk mengalahkan Katakuri. Setelah melewati pertarungan yang sengit, Luffy akhirnya mampu menumbangkan Katakuri dan pertarungan mereka berdua hampir dikatakan seimbang. Pertarungannya melawan Katakuri sangat berdampak besar pada Kenbunsoku no Haki miliknya. Luffy juga mampu melihat sedikit masa depan. Dari pemaparan di atas, tingkat Luffy saat ini bukanlah bajak laut biasa dan setingkat di atas Komandan Yonkou dan bahkan hampir setara dengan Yonkou, apalagi terdapat deklarasi sepihak dari pihak Morgan News yang mengatakan bahwa Luffy adalah Kaisar kelima.
Alasan keempat, menyakiti warga Wano. Klan Kozuki dan suku Ming Luffy adalah orang yang sangat membenci penindasan. Ketika ada orang yang menderita, Luffy sebisa mungkin berusaha untuk membantu orang tersebut. Ia adalah tipe orang yang selalu mengikuti kata hatinya. Seperti yang kita tahu, Kaido merupakan bajak laut kejam yang menindas serta merampas kebebasan masyarakat Wano. Terlebih Kaido juga telah membunuh ayah serta ibu Momonosuke. Kejahatan-kejahatan Kaido sudah tidak dapat dimaafkan lagi oleh Luffy. Semakin kuat kebencian Luffy terhadap musuhnya dan semakin berat beban dan harapan yang ditanggung Luffy, maka semakin kuat pula kekuatannya. Saat ini, Luffy tengah menanggung harapan dari suku Ming, klan Kozuki dan teman-temannya sendiri. Alasan kelima, syarat untuk menemui Shanks. Mengalahkan Kaido adalah salah satu syarat utama Luffy untuk menemui Shanks. Ia telah berjanji kepada Shanks untuk mengembalikan topi jerami itu setelah menjadi bajak laut yang hebat. Lalu, apa standar atau tolak ukur bahwa Luffy dapat dikatakan sebagai bajak laut hebat? Jawaban yang paling tepat adalah Luffy harus setingkat dengan Shanks. Untuk itu, ia harus bisa mengalahkan seorang Yonkou dan berada di tingkat yang sama dengan Shanks. Kita tahu sendiri bahwa Shanks merupakan orang yang pernah berhadapan dengan Kaido sebelum perang besar di Marineford dimulai. Meskipun tidak diperlihatkan secara langsung, dapat dikatakan bahwa pertarungan antara Kaido dan Shanks waktu itu imbang. Alasan yang terakhir adalah untuk mewujudkan impiannya menjadi raja bajak laut. Mengalahkan seorang Yonkou adalah syarat utama untuk menjadi penguasa di lautan. Siapa yang berdiri di atas puncak, ialah yang berhak menyandang gelar raja bajak laut. Luffy sendiri pernah bilang bahwa dia sudah muak terus-terusan berlari dan menghindari musuh yang kuat. Ia bertekad untuk mengalahkan musuh-musuhnya, baik itu Admiral atau seorang Yonkou, karena tanpa melakukan hal itu, Luffy tidak akan pernah bisa menjadi seorang raja bajak laut. Baiklah, mungkin itu saja beberapa alasan logis mengapa harus Luffy yang mengalahkan Kaido. Apakah ada alasan lain dari kamu? Silahkan berikan alasannya di komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.